Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah dimanapun Anda berada, selamat hari Natal untuk kita semua. Semoga kiranya damai dan sukacita Natal yang dianugerahkan oleh Raja Damai bagi kita melalui kelahiran dan kehadirannya yang tinggal bersama kita, senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini setelah kemarin kita merayakan Natal, hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus, keluarga Nazaret. Yang Injil yang disampaikan kepada kita ialah Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Ketika Yesus bersama dengan kedua orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Ketika itu sesudah segala urusannya diselesaikan, peribadatannya semua telah diikuti, lalu mereka hendak kembali pulang ke kampung halamannya, tetapi ternyata Yesus tidak didapati bersama-sama dengan mereka. Mungkin saja bahwa Maria telah berangkat terlebih dahulu bersama dengan perempuan-perempuan yang lain dan mengandaikan bahwa Yesus ada bersama dengan Yusuf suaminya. Pengandaian yang sama juga terjadi pada Yusuf. Yusuf mengira bahwa Yesus ada pada ibunya Maria. Tetapi pada kenyataannya setelah mereka bertemu, ternyata mereka mendapati bahwa Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Tentu kecemasan menyelimuti hati kedua orang tuanya, yang akhirnya menggerakkan mereka untuk kembali ke Yerusalem untuk mencari di mana Yesus. Dan Yesus ditemukan ternyata di bait Allah bersama dengan ahli-ahli Taurat. Nah, hal yang menarik adalah bahwa pada saat mereka bertemu dengan Yesus, tentu spontan kecemasan orang tua pada saat itu lalu kemudian tentu terekspresikan ya pada saat itu. Maka Maria waktu itu berkata kepada Yesus, "Mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Seorang anak berusia 12 tahun hilang dari pegangan tangan kedua orang tuanya. Apa yang terjadi dengan itu semua? Tentu kecemasan, kekhawatiran mewarnai hati kedua orang tuanya. Ya. Sama dengan anak-anak saat ini yang mungkin bukan hilang secara fisik, secara jasmani, tapi hilang secara rohani. Tidak memiliki ikatan moral yang kuat, tidak memiliki ikatan iman yang kuat, tidak memiliki ikatan emosional dengan keluarga yang kuat. Dalam arti tertentu mereka saat itu sedang hilang. Dan meski ada di hadapan mata orang tuanya, tetapi bisa saja orang tuanya merasa kehilangan anak yang sangat mereka butuhkan, sangat mereka rindukan untuk menjadi anak yang baik. Dan menariknya ialah Yesus menjawab mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Yesus remaja ini tampaknya telah mengetahui misi imam, nabi, dan kemesiasannya dengan jawaban ini. Tentu jika orang tua yang telah diselimuti oleh kecemasan mendapatkan jawaban yang sedemikian ini, tentu akan mungkin membuat mereka menjadi lebih marah atau jengkel terhadap anak yang selama 3 hari telah mereka cari. Tetapi para saudara, bahwa harus diakui bahwa Yesus memiliki Bapa di surga. Harus kita imani bahwa Bapa sesungguhnya Yesus itu adalah Bapa di surga. Sementara Yusuf adalah ayah angkatnya. Kita mungkin tergoda untuk mengatakan bahwa kebanyakan dari kita, inilah perbedaan Yesus dan diri kita ya, bahwa
kita memiliki kodrat ayah biologis, tapi Yesus memiliki Allah sebagai bapaknya. Tetapi kemudian kalau kita refleksikan lebih lanjut, kita harus mengakui bahwa setelah kita menerima pembaptisan seperti Yesus, bahwa kita telah dilahirkan dari Allah. Jadi lahir secara adikodrati dari seorang Bapa surgawi. Nah, jadi meskipun kita sering merasa antara kita dan Yesus itu berbeda, tetapi kebapaan kita dan Yesus juga sama-sama berasal dari Allah. Nah, para saudara, bahwa ternyata Yesus tinggal dalam keluarga Nazaret, dalam kepemimpinan Yusuf. Maria tentu saja sempurna, Yesus tentu saja sempurna, tetapi Yusuf dalam ketidaksempurnaannya dipercayakan untuk memimpin keluarga ini. Saya yakin bahwa keluarga ini selama hidupnya juga selain mengalami sukacita, selain mengalami kegembiraan, selain mengalami atau merasakan pertumbuhan iman yang kuat dalam keluarganya, saya yakin juga bahwa mungkin ada ketegangan, bahwa ada ketegangan, ada kesalahpahaman dalam hubungan. Nah, ini menyadarkan kita bahkan keluarga Nazaret pun sama seperti keluarga kita. Mereka menghadapi juga banyak persoalan, banyak problem. Tetapi pada akhirnya karena iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan itu bertumbuh, maka itu membuat mereka menjadi orang-orang yang rendah hati dan sederhana. Dan inilah yang membuat keluarga ini tetap dapat bertumbuh subur. Dalam hati mereka bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan cinta kasih. Para saudara, pada akhirnya dalam budaya saat ini kita harus memiliki pegangan dalam hidup berkeluarga, membangun keluarga di dalam Kristus, bahwa ada beberapa hal yang harus kita jadikan sebagai pedoman hidup kita, ya. Kolose 3 ayat 12-21 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana layaknya kepada Tuhan. Ya. Jadi kepada para istri diminta untuk tunduk kepada suami seperti kita tunduk kepada Tuhan. Sedangkan kepada para suami, hai para suami, kasihilah istrimu dan hindarkanlah kepahitan terhadap mereka. Jadi jangan lakukan hal-hal yang menyakitkan bagi mereka. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena ini menyenangkan Tuhan. Dari anak diminta kepatuhan dan ketaatan. Hai para ayah, ya, jangan juga menyakiti hati anak Anda supaya mereka tidak menjadi putus asa. Nah, dimensi ketaatan dalam kehidupan keluarga dewasa ini mungkin makin mendapat tantangannya, ya. Tetapi kemudian dalam keluarga kudus, dalam pandangan kekristenan, tetap harus ada otoritas, bahwa suami dipandang sebagai kepala keluarga. Tentu saja batas ketaatan kepada otoritas ini seringkali merupakan ambang dosa, ya. Karena menaati seseorang dalam perbuatan dosa itu berarti tidak menaati otoritas yang paling tinggi, yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi anak-anak tidak wajib mengikuti orang tuanya ke dalam dosa. Nah, para saudara-saudara kasih, saat kita dewasa, ya, dalam hubungan kita dengan Kristus, kita akan mulai menyadari posisi kepemimpinan apapun itu, ya. Entah itu dalam masyarakat, bisnis, gereja, atau di rumah tangga, bahwa tanggung jawab seorang pemimpin ialah untuk kesejahteraan orang lain. Dan ini merupakan sebuah hak istimewa.
Apapun peran yang kita lakukan para saudara dalam keluarga kita masing-masing, hari raya ini memberi kesempatan yang baik bagi kita untuk memeriksa batin kita. Apakah kita ini sudah menjalankan tugas kita untuk membuat rumah orang Kristen yang bahagia dan ceria. Jadi pesta ini memberikan kesempatan bagi kita untuk mohon kepada Tuhan supaya kita seperti halnya keluarga kudus dapat menjalani kehidupan keluarga dengan baik. Dan semoga kiranya keluarga kita senantiasa dituntun dan diberkati sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.